Tuhan. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita pada pagi hari ini menghadap Tuhan pencipta kita, tapi juga Ia adalah Bapa kita. Mari kita memuji Dia, menyembah Dia, bersyukur atas anugerahnya. Ialah sukacita dan sejahtera dan sukacita Tuhan boleh memenuhi hati pikiran kita, dan melalui ibadah hari ini kita diberkati. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Karena itu mari kita masing-masing bersaat teduh, berdoa minta Tuhan untuk melawan kita, meneguhkan kita, dan juga menerima semua pujian, penyembahan dan persembahan kita hari ini. Firman Tuhan dalam Wahyu pasal 4 ayat 8b sampai dengan ayat yang ke-11 berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka bersyukurlah, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ini akan terjadi ketika kita semua berada di surga. Karena itu mari kita mulai membiasakan diri untuk memuji dan menyembah Dia. Kita persiapkan pujian, katakan, Kunaikan syukur padamu Yesus. Ya, pada pagi hari ini pujian syukur kita naik di hadapan-Nya, jadi korban yang berbau harum, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan yang sungguh lahir dari hati dan pengalaman kita. Dan biarlah hanya Tuhan saja ditinggikan dari agung, dan nikmatilah berkat-Nya, kasih dan kuasa-Nya melalui kesempatan ibadah pada hari ini. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Sekali katakan, ku naikkan syukur padamu. Dengan suara yang terindah sebagai persembahan bibir yang memuliakan Tuhan. Dalam pada pagi hari ini hanya Dia saja diagungkan, dimuliakan. Karena itu persembahkanlah yang terbaik kepada-Nya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan.
habiskan hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Dalam segala keberadaan kita yakin percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna untuk kita semua. Amin. Kita angkat pujian kita mengagungkan namanya sebab Tuhan Maha Besar, karena memang Dia yang layak untuk dipuji dan ditinggikan.
kembali. Saya buka ruang saksian, mungkin ada Bapak Ibu yang cerita kasih Tuhan dalam sepanjang kehidupan Ibu Bapak yang luar biasa dalam penyertaan pimpinan tangan Tuhan yang begitu dahsyat. Kita percaya Tuhan kita baik, amin. Walau 1000 ribu di sisi kananku, 10.000 di sisi kiriku, penyertaan Tuhan sempurna, amin. Nama Tuhan kalau belum ada kita simpan, nanti kita saksikan kembali bahwasanya memang Tuhan itu baik. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama untuk yang bertugas dan Bapak Bintoro. Sebelum kita masuk dalam doa, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dalam Maleakhi 3 ayat 10 dan 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Kita satu dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, begitu baik Engkau terhadap kami semua, Tuhan, yang mana sampai saat ini kami masih bisa beribadah kepadamu, menyembahmu, mendengarkan sebagian firman-Mu yang indah dan kudus. Kami percaya kami semua dalam perlindungan-Mu, dalam berkat-Mu begitu melimpah buat kami. Dan saat ini kami akan memberikan yang terbaik buat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu memberkati tangan-tangan yang memberikan maupun yang belum memberi juga, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Untuk sambil persembahan kita jalan, kita ada pujian hitung berkat Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mengangkat satu pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa, hatiku tenang. Biarlah pujian ini boleh menyatakan isi hati kita, bahwasanya hanya dekat Allah saja kita tenang. Apapun boleh terjadi dalam luar sana, apapun boleh terjadi di sekitar kita, tapi kita imani, kita percaya penyertaan Allah begitu sempurna, pemeliharaan Allah begitu sempurna. Nah, kita tahu hanya Dialah naungan kita. Kita boleh aman di dalam kepak sayap-Nya. Angkat pujian kita, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Lebih sungguh lagi dalam hadirat Tuhan. Nyatakan ini di hadapan Tuhan sebagai ungkapan isi hati kita. Haleluya Yesus, syukur bahagia Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa,
jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Katakan inilah Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita akan pujian kembali. Hanya dekat kasih Bapa. Dengan hormat Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai melebihi semua yang terdekat sekalipun.
kemuliaan kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan, karena hanya Engkau saja yang layak untuk menerima semuanya. Kami bersuka cita, kami bergembira hari ini. Kami ada di sini karena anugerah dan pertolongan-Mu. Dan izinkan kami untuk menikmati kemuliaan-Mu melalui pujian penyembahan. Suatu keindahan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini bagi batin kami. Ketika Engkau melawan kami, dan damai-Mu itu mengalahkan semua perasaan susah sulit, duka cita, dan terbit surya kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima semua pujian kami, penyembahan dan persembahan kami pada hari ini. Ini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan berkenan berbicara kepada setiap kami pada hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat memberikan pencerahan bagi kami. Bagaimana sikap kami seharusnya sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang tadi diselamatkan oleh Tuhan. Mari pakai dan urapi hamba-Mu, urapi seluruh hidupnya, hati pikirannya. Dan biarlah setiap ide dan gagasan yang disampaikan melalui firman Tuhan hari ini sungguh berasal daripada-Mu. Semua intervensi kuasa kegelapan dalam bentuk apapun kami tidak mengizinkannya. Karena itu kalau si iblis mencoba-coba untuk mengganggu kami, bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah hanya roh Allah semata-mata yang bekerja di tengah-tengah kami. Juga seluruh jemaat yang hadir, mari Tuhan Engkau tolong mereka supaya mereka memusatkan perhatian mereka kepada firman-Mu. Segala hal-hal yang memengaruhi, mari izinkan kami untuk mengabaikannya, dan kami fokus kepada firman Tuhan hari ini. Bicara kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk. Di Tuhan. Baik, shalom. Shalom. Sukacita Tuhan kiranya sungguh memenuhi hati pikiran kita pada hari ini. Kita bersyukur bahwa kita telah melewati bulan Juli, dan hari ini adalah merupakan hari yang kedua bulan Agustus tahun 2020. Kita bersyukur bahwa Tuhan menyertai, menolong, memberkati kita sampai dengan hari ini. Dan buktinya ialah bahwa kita bisa melangkahkan kaki kita untuk ada di tempat ini. Sukacita bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam situasi new normal ini, yang memang ya biasanya intensitas pertemuan dan juga relasi atau hubungan kita satu dengan yang lain ada sebuah perubahan ya. Kalau ya saya rasa kita masih kaku ya, jadi karena kebiasaan kita salaman, jadi ketika kita bertemu tidak salaman rasanya masih lain ya. Bahkan ada di antara ibu-ibu ya cipika-cipiki, yaitu belum bisa dilakukan. Ya, mudah-mudahan tidak lama lagi ya kita kembali ke old normal ya. Ya. Mari saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan pada hari ini yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal 24. Kita akan membaca atau memperhatikan pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat Tuhan silakan membacakan ayat yang genap. Dari Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
Semua bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Baik, kita ulangi ayat yang ke-14 bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi bahwa tidak terasa hari ini kita sudah berada di hari yang kedua di bulan Agustus, ya. Bulan Agustus merupakan momentum yang khusus atau istimewa bagi kita, baik sebagai sebuah bangsa, ya, karena kita memperingati 75 tahun bangsa ini, juga sebagai jemaat Marturia, ya. Tanggal 1 kemarin saya lihat di grup tidak ada yang ngucapin, ya, sepi-sepi saja. Mungkin karena corona atau apa. Jadi kita 16 tahun, ya, 16 tahun sebagai sebuah keluarga, dan juga sebagaimana biasa selaku salah satu sinode gereja di Indonesia, di mana pada bulan Agustus ditetapkan sebagai bulan untuk mengkampanyekan misi, ya. Nah, karena itu saya katakan bahwa ya bulan ini adalah merupakan bulan yang istimewa bagi kita. Karena itu kita harus mengapresiasi ini sebagai anugerah Tuhan bagi kita, dan juga kita harus mengambil momentum ini menjadi sebuah perenungan yang dalam, yang sekiranya kita bisa menemukan sesuatu yang dapat menggerakkan kita agar bagaimana ke depan kita harus maju dalam segala hal dan teristimewa kehidupan rohani kita, walaupun ya kita menghadapi situasi seperti ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa berkaitan dengan bulan misi ini, maka materi-materi khotbah sebagaimana biasa ditetapkan dan diturunkan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Kemajuan Indonesia, dan ya diinstruksikan supaya dapat disampaikan ke seluruh Gereja Kemajuan Indonesia di berbagai wilayah dan daerah. Dan tema bulan misi tahun ini adalah mempercepat kedatangan Sang Raja. Dan itu yang terambil dalam ayat yang ke-14 dalam bacaan kita tadi, ya. Mempercepat kedatangan Sang Raja, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mempercepat kedatangan Sang Raja, ini kalimat kerja aktif, ya. Tuhan Yesus katakan bahwa memang waktu, jam dan hari, tanggal, bulan, tahun kedatangannya ya tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu ketika Yesus menyampaikan itu dalam kapasitasnya sebagai seorang manusia. Hanya Tuhan saja yang tahu. Itu berarti bahwa menjadi hak prerogatif Allah semata-mata mengenai masalah waktu itu. Tetapi adakah hal-hal yang menjadi andil manusia atau umat Tuhan atau gereja Tuhan di dalam hal mempercepat kedatangan Kristus itu atau kedatangan Sang Raja itu? Menyimak atau memperhatikan tema ini, mempercepat kedatangan Sang Raja, seolah-olah gereja Tuhan, orang percaya, umat Tuhan memiliki andil, ya. Kalau kita menyimak dalam ayat 14 itu memang menjelaskan seperti itu. Nah, karena itu melalui bagian firman Tuhan ini, materi ini akan disampaikan dalam 1 bulan penuh ini, ya. Karena itu ya memang khotbah ini sangat kaya dengan gagasan, ide-ide. Nah, bagaimana kita menempatkan diri kita untuk menemukan ide dan gagasan
yang akan menolong kita untuk memahami teks dan konteks bagian firman Tuhan ini, sehingga memperkaya wawasan kita dan menumbuhkan iman rohani kita, memberikan motivasi bagi kita dalam menjalani kehidupan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, bagi kami yang artinya secara khusus mempelajari bagian firman Tuhan ini, sebenarnya bagaikan ibu-ibu yang biasanya masak, ya, dan bahannya itu katakanlah mie. Mie itu bisa dimasak dengan berbagai versi, ya. Ada mie kuah, ada mie pangsit, ada mie goreng, mie apa lagi? Ya, jadi bahan dasarnya adalah mie. Tetapi bagaimana menemukan cita rasa sesuai dengan masakan itu, dan itu perlu keahlian, ya. Saya rasa bahwa saya bisa masak mie, tapi akan beda dengan masakan Ibu Pri, ya. Saya hanya bisa masak Indomie, ya. Tapi Ibu Pri bisa memasak dari berbagai versi. Nah ini merupakan gambaran daripada ketika kita belajar firman Tuhan sebenarnya. Karena itu bicara firman Tuhan tidak akan ada habis-habisnya. Ada banyak ide, ada banyak gagasan yang akan kita temukan, ya, di dalam firman Tuhan ini. Karena itu mari kita belajar terus-menerus untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang hakiki yang akan membekali kita dalam kehidupan ini. Karena itu betapa pentingnya kita belajar membaca firman Tuhan setiap hari. Kadang-kadang orang kebingungan juga, bagaimana sih cara baca firman Tuhan supaya bisa menemukan berbagai ide, ya. Ya memang orang yang duduk di bangku teologi memiliki keunggulan jika dibanding dengan mereka yang tidak, karena mereka dibekali dengan cara-cara bagaimana belajar, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam perikop firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya tentang tanda-tanda kedatangannya. Ya, misalnya kita bisa temukan itu tekanan-tekanannya dalam ayat 4, 6b dan 13. Dan pesan utamanya ada pada ayat yang ke-14, yaitu, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tadi bagian awal itu dijelaskan tentang tanda-tanda kedatangan Kristus, ya. Tetapi itu baru permulaan, belum kesudahannya. Ya, ada perang, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ada gempa bumi, ada kelaparan, ada wabah, penyakit dan lain-lain sebagainya. Tetapi dikatakan bahwa itu barulah awal. Dan puncak daripada semua tanda itu, yaitu bahwa ketika Injil, kabar baik, firman Allah, berita tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah disebarluaskan di seluruh muka bumi, didengar oleh semua manusia dari ras, bahasa, budaya dan lain-lain sebagainya, maka firman Tuhan katakan disitulah akhir daripada semuanya. Karena itu mau tidak mau bahwa memang untuk mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kali, gereja punya tugas, gereja punya andil, saya punya andil, Bapak Ibu punya andil, ya. Nah itulah sebabnya paling tidak ialah bahwa yang pertama kita menghidupi bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Karena firman Tuhan katakan untuk menjelaskan kualitas, kesungguhan, kebenaran bahwa kita adalah anak-anak Allah adalah dari buahnya. Amin. Ya. Buah yang terlihat adalah merupakan hasil pikiran kita, perasaan kita, hati kita, yang dimana Roh Kudus telah ada di dalamnya, yang akan tercermin di dalam keputusan-keputusan kita, di dalam membangun relasi dengan orang lain, dalam membangun relasi dengan Tuhan, di dalam kebijakan-kebijakan yang kita tentukan, yang berkaitan dengan persoalan-persoalan tertentu dalam hidup ini. Ya. Ketika kita bicara jujur, ketika kita bicara benar, ketika kita hidup konsisten, dan itu adalah merupakan indikator-indikator kuat bahwa kita adalah orang yang benar. Ya. Kita bicara benar, kita
bisnis benar, ya, walaupun orang katakan ya, kalau bisnis itu sulit untuk jujur ya, gitu ya Pak Eko ya, nggak juga kan, ya. Tapi ada banyak pernah dengar kata-kata kalau mau bisnis sulit jujur ya, ya. Tapi bagi anak-anak Tuhan tidak juga ya, ya. Karena itu ya inilah tandanya, ya. Walaupun banyak orang katakan ya jujur itu sulit. Nah Bapak Ibu dan Saudara, pada ayat ini terlihat dengan jelas, ayat 14 tadi, bahwa betapa Yesus menekankan agar walaupun akan banyak tanda melalui banyak peristiwa yang terjadi, yang kita sudah baca tadi, ya, menjelang kedatangannya, namun Injil kerajaannya harus tetap diberitakan di seluruh dunia, dalam keadaan apapun atau kondisi apapun, dalam situasi apapun. Karena ketika Injil dapat terus diberitakan dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, maka barulah Kristus akan datang. Nah rupanya Kristus belum datang-datang itu karena sekali lagi semua orang harus mendengarkan Injil. Dan hari ini kemajuan teknologi Allah merupakan terobosan besar, tidak hanya bagi perkembangan atau informasi-informasi dunia ini, tetapi perkembangan teknologi melalui media online ini Allah merupakan salah satu terobosan besar yang Tuhan pakai untuk menjangkau banyak jiwa. Amin. Sudah tidak terbatas lagi, sudah tidak bisa terbendung lagi. Bapak Ibu ikuti Christian Prince, ya, menjangkau orang, ya, walaupun orang dalam kamar tidak perlu didatangi, tapi ketika mereka buka YouTube itu, internet itu, mereka menyaksikan. Dan saya mencoba untuk membuka, dan banyak orang yang bertobat karena penginjilan itu, ya. Nah sekali lagi, nah bagaimana ini memberikan kegerakan bagi setiap umat Tuhan untuk sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Karena itu percepatan kedatangan Kristus yang kedua kali, Tuhan juga ingin supaya kita terlibat di dalamnya, walaupun keputusan atau hak prerogatif itu ada padanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, pelajaran dan nasihat Tuhan Yesus bagi murid-muridnya dan kita Allah yang pertama, beritakanlah kebenaran Kristus ketika menghadapi para penyesat. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka kita melihat juga bahwa luar biasanya, ya, informasi-informasi yang berkaitan dengan Injil tetapi bukan Injil yang sesungguhnya, ya. Apa makna daripada tindakan Abraham yang mempersembahkan anaknya Ishak di Bukit Moria? Nah, sebenarnya menjelaskan tentang seperti apa kualitas kesetiaan, ketaatan dan iman daripada Abraham kepada Allah yang menyerahkan anaknya satu-satunya. Pengorbanan yang sesungguhnya sebenarnya Allah, tindakan Kristus di atas kayu salib, ya, menyerahkan dirinya untuk mati bagi manusia, ya, pengorbanan yang total, yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya. Amin. Ya. Tetapi bagaimana pemahaman esensi gagasan ini sebenarnya dibelokkan sedemikian rupa. Nah ini yang saya bilang sepele, ya. Ada banyak hal-hal lain tuh, ya. Ada banyak hal lain, ya. Hari ini ya kita bisa belajar apa saja dari YouTube dan lain-lain sebagainya. Dan kiranya ini menolong kita bagaimana kita bisa menyerap kebenaran yang sesungguhnya di antara kebenaran-kebenaran palsu itu, ya. Jadi beritakan kebenaran Kristus ketika menghadapi para penyesat. Tuhan Yesus menyatakan bahwa akan ada banyak penyesat, ya. Akan ada banyak penyesat. Kadang-kadang ketika kita mendengarkan komentar-komentar atau penjelasan-penjelasan mereka yang Injil yang sesungguhnya yang disalah-salahkan, ya, apa yang ada dalam pikiran kita? Ya memang ya Injil tidak harus diperdebatkan, ya. Injil disampaikan dengan kasih, Injil disampaikan dengan tulus, Injil disampaikan dengan penuh tanggung jawab, ya. Nah karena itu dalam situasi dan kondisi seperti ini, kebenaran Injil Kristus harus diberitakan sehingga dapat mengenal, dunia dapat mengenal
siapa Kristus, siapa Mesias itu. Ya, mereka juga bicara tentang Yesus. Mereka bicara tentang Kristus, tetapi tidak menempatkan Kristus pada posisinya yang sesungguhnya. Amin. Posisi yang sesungguhnya, posisi Kristus yang sesungguhnya itu sebenarnya apa? Tuhan. Dialah juru selamat. Karena inilah yang harus kita jelaskan, ya. Bukan bela. Agama Kristen tidak perlu dibela, ya, karena ia sanggup untuk membela dirinya. Ya, Kristus tidak perlu dibela, ya. Petrus pernah mencoba untuk membela Yesus itu dengan apa? Dengan pedang. Ya. Tetapi Yesus katakan, sarungkan kembali pedangmu. Barang siapa main pedang, dia akan binasa oleh pedang. Karena itu sekali lagi memang orang yang memahami sungguh tentang jalannya proses Injil ini, ya, harus menyampaikannya dengan kasih, dengan tulus, dengan doa, dan dengan kuasa Allah, bukan dengan senjata, ya. Dalam Yohanes pasal 14, ini pernyataan kebenaran bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh kebenaran yang harus disampaikan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, Chris bisa bantu kita? Ya, ini kebenaran yang sesungguhnya, ya. Kata Yesus kepadanya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus menyatakan dirinya, pribadinya, keunggulannya, superioritasnya, bahwa dialah satu-satunya jalan. Ya. Ya. Karena itu kabarkan ini di pasar, kabarkan ini di kantor, ya. Tetapi bukan dijadikan perdebatan. Ya. Ya. Percaya atau tidak yang penting, karena satu saat nanti firman Tuhan dalam kitab Yesaya katakan bahwa seorang hidup dalam dosa, dalam jalan yang jahat dan salah, ketika dia mati, kita tahu kita pernah ada bersama-sama dengan dia, dan dia mati dalam dosanya, mati dalam kebinasaan. Tapi Tuhan katakan, aku akan meminta pertanggungjawaban padamu atas binasanya dia. Tetapi kalau kamu sudah memberitahukan tentang kebenaran itu, tetapi dia tidak mau bertobat, dia tetap bersikuku dengan jalannya, engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Karena ini tanggung jawab. Yesus adalah kebenaran. Tidak ada kebenaran di luar Kristus. Kalaupun pengakuannya kebenaran, kebenaran itu adalah kebenaran yang palsu. Ada kebenaran yang palsu, ya? Halo? Sebutannya kebenaran tetapi tidak benar. Palsu dibikin benar, Pak. Palsu dibikin benar. Yesus katakan bapamu adalah iblis. Karena dari dulu, ya, dia itu berdusta, ya. Bapa segala dusta, ya. Karena itu, ya, mari ingat ini, ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dan puji Tuhan ialah bahwa banyak orang yang pada akhirnya, ketika hatinya dibukakan oleh Roh Kudus dengan ayat ini, mereka percaya kepada Kristus. Ya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Amin. Amin. Orang lain mati bangkit. Ya, mati. Belum. Nanti mereka bangkit pada kebangkitan yang kedua untuk dihukum. Ya. Dia sudah memberikan jalan yang salah. Dia akan dihukum bersama-sama dengan orang yang mengikut dia. Tapi kita yang mengikut Kristus, karena dia adalah kebenaran,
Karena Dia adalah kebangkitan, kita akan dihidupkan untuk bersama-sama dengan Dia. Di mana kamu berada, di mana aku berada, di situ pun kamu harus berada. Ya, karena itu pastikan diri bahwa kita selalu bersama-sama dengan Yesus. Dalam Markus 14 ayat 62, ya, Yesus Kristus Sang Anak manusia akan datang kembali dan Ia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang lain-lain di mana sekarang? Ya, gak jelas ya. Karena itu kebenaran-kebenaran ini kiranya meneguhkan kita. Kita akan lihat nanti situasi apa yang akan kita hadapi selain daripada banyaknya penyesat ini. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, memahami dan mengerti bahwa betapa banyaknya penyesat hari-hari ini. Ya, apa sikap kita? Merenung saja, mendengar saja, menonton saja. Tanggung jawab kita Allah. Semakin banyaknya penyesat, seharusnya semakin intens juga kita berdoa, kita hidup dalam firman Allah dan bersuara tentang kebenaran bahwa Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena itu, ya, bagaimana Bapak Ibu di rumah setiap malam itu pernah berdoa untuk penginjilan? Ketika ada orang lain, ada peluang untuk kita membicarakan Injil kepada orang lain, apa kita mempergunakan waktu itu? Mari kita lakukan itu. Ya. Yang kedua, beritakanlah pengharapan di dalam Kristus ketika kita dihimpit oleh berbagai penderitaan. Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-6 sampai 9 tadi dikatakan demikian. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Ya. Ketika ada perang, ketika ada situasi sulit, kecenderungan kita apa? Gelisah? Halo? Ya, gelisah. Mulai mikir tentang hari esok kita. Mulai mikir mengenai kenyamanan kita. Mulai mikir mengenai masa depan kita. Firman Tuhan katakan, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Kondisi ini bisa hilang dengan doa. Walaupun setiap hari kita berdoa supaya dunia ini damai, kan? Indonesia damai, Indonesia aman. Bisa hilang dengan doa? Para Diman, bisa hilang dengan doa? Pak bisa hilang dengan doa? Karena ini merupakan tanda ya, nubuat tanda yang sudah dinubuatkan. Tetapi memang ya berdoa harus ya, berdoa harus. Tuhan tolong. Karena sisi lain firman Tuhan katakan, kamu harus berdoa sebab kesejahteraan di mana kota, di mana kamu berada juga kesejahteraan. Harus berdoa, dan pada akhirnya kehendak Tuhan sajalah yang terjadi. Tapi janjinya akan selalu menyertai kita bahwa tidak sehelai rambut pun akan jatuh di kepala kita kalau itu bukan seizin Dia, bukan kehendaknya. Karena itu ya kita harus berdoa. Ya. Tetapi ini menyadarkan kita bahwa ketika situasi sulit ini ada, jangan pernah berhenti untuk menyampaikan berita Injil. Amin. Ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu baru permulaan penderitaan menjadi zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ya memang ini belum merata di seluruh dunia ya. Ya. 1-2 tahun lalu ya kita mendengar tentang adanya ISIS ya. Orang-orang Kristen di Timur Tengah, di Irak itu disembelih ya. Ya. Disembelih. Ini sudah tergenapi. Ya. Dan memang ya tinggal bagaimana situasi itu mutar ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku.
Kita berdoa mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita. Tapi kalaupun akan terjadi, kalau itu pun memang ketetapan Tuhan, kita tidak bisa menghindar. Amin. Malah di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 bilang apa? Karena semua penderitaan ini, Chris tolong buka untuk kita 2 Korintus 4 ayat 17. Ya, tidak hanya masalah perang, kelaparan, kondisi sosial, ya, situasi politik dan lain-lain sebagainya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang lebih segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Firman Tuhan katakan penderitaan yang ringan ini, Bapak Ibu sudah pernah menderita? Halo, Bapak Ibu sudah pernah menderita? Penderitaan itu ringan, sedang, atau berat? Penderitaan apa yang dianggap paling berat? Ketika kehilangan orang yang kasih. Penderitaan yang paling berat antara tidak punya duit dengan disalib sama seperti Petrus, mana yang berat? Halo? Sebenarnya antara penderitaan dengan kondisi batin kita, ada katakanlah begini, ada 10 orang punya pengalaman kesulitan yang sama, tapi ada yang 1-2 orang ini mau mati karena persoalan itu. Tapi ada yang 8 itu biasa-biasa saja. Ini persoalannya di mana? Hati. Ya, persoalan di hati. Ya. Cara menyikapi kesulitan itu. Ya. Yang 2 ini lebay. Yang 10 itu kuat. Ya. Bapak Ibu yang mana? Yang lebay atau yang biasa aja? Atau mungkin memang tidak pernah mengalami penderitaan sejak lahir. Ya, mungkin hidupnya senang. Senang. Kan ada lagu anak-anak muda itu bilang nggak ada punya duit, Ya. santai saja ya. Hati senang. Saya tidak tahu itu yang buat lagu itu orang percaya atau bukan gitu. Orang yang punya uang. Boleh. Plus ya. Plus. Orang nggak punya tanggungan. Pasti. Ya memang mau apapun memang hidup ini berat. Ya. Karena itu kan firman Tuhan itu kata berkali-kali, teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan gelisah. Ya. Itu kita harus isi hati batin kita dengan firman Tuhan. Ya memang di dunia ini di mana tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, sebab penderitaan ringan, tidak punya duit itu ringan atau berat? Yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Ini konteksnya sebenarnya bagaimana Paulus pada waktu itu menderita karena Injil. Ya. Paulus mencatat itu, bagaimana ia pernah tenggelam, bagaimana ia kelaparan, bagaimana ia didera berapa puluh kali itu ya. Ya. Masuk penjara. Malah Paulus bilang bukannya malah apa? Ya mungkin tidak punya duit juga ya. Karena dia bilang dia kelaparan. Kalau kelaparan punya duit gak? Gak ada. Tetapi dia bilang penderitaan itu ada banyak penderitaan yang dia alami, ya, fitnahan, ya, dikejar-kejar, mau dibunuh, malah dia bilang penderitaannya ringan. Kita tidak punya duit saja bilang berat. Tetapi dia katakan, justru penderitaan itu mengerjakan bagiku kemuliaan yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan. Karena itu ketika kita menderita, tetap setia pikirkan firman Tuhan, bahwa penderitaan ini mengerjakan bagi saya kemuliaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tidak ada penderita, tidak ada kemuliaan dan kebahagiaan tanpa penderitaan. Wong pepatah umum juga bilang,
bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi banyak ajaran hari ini, senang di dunia, senang, ya, senang di surga. Ya. Pemahaman apa yang kita miliki? Senang di surga, senang di dunia. Ya. Pak Yaman gimana? Di dunia ini tidak ada yang senang. Ya. Orang yang mengkhotbahkan kesenangan juga satu saat pasti dia ada penderitaan. Adakah di dunia ini siapapun juga bisa melewati semua fase dalam hidupnya senang-senang saja? Halo? Adakah perjalanan hidup satu manusia di dunia ini tidak ada kesulitan? Tidak ada penderitaan? Halo? Saya mempelajari pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan bahwa tidak ada sakit, tolak sakit sini sana. Dia berakhir dengan jantung. Dia berakhir dengan stroke. Dia berakhir dengan gula, kanker. Ya. Itu sebabnya mengajar kita bahwa memang hidup ini kan sementara, jasmani. Kekekalan bukan di sini. Kehidupan yang sesungguhnya bukan di sini. Walaupun kehidupan di sana ditentukan oleh hari ini. Karena itu ya kita jangan bolak-balik kehidupan. Konsep kita pahami dan mengerti bahwa hari ini saya ada di sini, alat tempat untuk berjuang. Amin. Karena itu ingatlah, ketika kita dalam penderitaan, memang ketika kita dalam kesulitan kita harus berusaha untuk mengatasi kesulitan itu. Tapi yakin dan percaya, teguhkanlah hatimu bahwa Tuhan menyediakan kesenangan bagi kita di surga. Ya. Ya. Yang terakhir, yang ketiga. Beritakanlah Kristus ketika kasih telah menjadi dingin. Dalam ayat 10 sampai 14. Karena penderitaan itu, maka banyak orang akan murtad. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, karena tidak mau menderita, tidak mau setia dalam penderitaan, akhirnya murtad. Kasih makin banyak orang, saling menjual, tipu sana sini, ya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi dalam kondisi seperti ini, firman Tuhan katakan, beritakanlah kasih Kristus, walau banyak persoalan. Ada banyak kasih, banyak orang telah dingin, bahkan ada yang murtad. Tuhan Yesus menyatakan bahwa kasih kebanyakan orang akan jadi dingin, bahkan banyak yang murtad. Karena itu ingatkanlah bahwa kasih Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita, walau di dalam situasi sulit yang kita hadapi. Dan ini yang harus kita beritakan kepada orang lain. Ya. Ketika kita dalam kesulitan, ada penderitaan, apakah kasih Tuhan berhenti dalam hidup kita? Tidak pernah. Hanya anak manja sajalah yang memahami ketika ia didisiplin oleh orang tuanya, bahwa orang tuanya membenci dia. Amin. Segala pengalaman kita dalam hidup ini, senang atau tidak senang, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, melatih kita untuk dewasa. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, situasi sulit apapun yang kita hadapi, dengan tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali, mau ada banyak penyesat, mau ada penderitaan, mau kasih banyak orang sudah dingin bahkan murtad, tetapi walau kita sendiri, kita harus tetap mengikut Kristus. Amin. Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang mengikut Yesus keputusanku? Mengikut Yesus keputusanku. Nah, itu sebenarnya dibuat oleh seorang India, seorang penginjil. Dia masuk di kompleks di basis suku India, dan akhirnya ia ditangkap bersama dengan istri dan anak-anaknya. Dan ketika dia disidang dan dipaksa untuk menyangkal Yesus, dia nyanyikan ini bersama dengan istri dan anaknya, mengikut Yesus keputusanku. Lalu pada akhirnya anaknya dibunuh, istrinya dibunuh, tinggal dia sendiri. Dia buat ayat yang kedua, walau sendiri ku ikut saja, walau sendiri ku ikut saja. Dan akhirnya dia dibunuh. Tapi kemudian itu membingungkan kepala suku di India. Dan pada akhirnya mereka mulai bertanya, kenapa dia teguh dengan imannya. Dan
mereka menemukan kebenaran dalam Kristus. Akhirnya satu kampung itu bersama kepala sukunya percaya kepada Kristus, walaupun dia bersama dengan keluarganya harus meninggal. Ya. Apakah Yesus baik? Ya, Yesus baik. Jadi kematian mereka membuat satu kampung itu percaya kepada Kristus. Bapak Ibu mau seperti itu? Ya, itu anugerah Tuhan sebenarnya. Ya, tidak semua orang bisa seperti itu. Karena itu, teguhkanlah imanmu. Biarlah Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih pagi ini atas firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami. Yesus berbicara dalam Matius pasal 24 tentang tanda-tanda kedatangan yang kedua kali, bahwa akan ada banyak penyesat, nabi-nabi palsu, akan ada banyak penderitaan, dan juga banyak orang Kristen yang murtad. Kasih mereka menjadi dingin dan beralih dari Kristus, meninggalkan Kristus. Karena itu mampukan kami untuk tetap bertahan, bahkan untuk terus eksis untuk menyampaikan kebenaran Injil Kristus kepada dunia ini. Berkatilah kami dengan firman-Mu, dan biarlah kami sungguh-sungguh juga peduli dengan orang lain. Kesempatan bagi kami dalam setiap kesulitan apapun juga menyampaikan Injil Kristus kepada mereka. Terpujilah nama-Mu. Pada kesempatan ini kami akan makan minum perjamuan kudus, mengingat kematian Kristus di atas kayu salib bagi kami semua. Mari Tuhan tolong kami agar melaluinya kami diberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, saya undang BPJ yang akan bersama saya melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ya, bersamaan dengan itu kita nyanyikan pujian Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, bukan dengan barang fana. Bapa di surga, kami akan melayani jemaat. Pada kami, biarlah melalui perjamuan kudus ini, jemaat Tuhan terbuka, dikuatkan, dalam nama Yesus. Amin.
yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan. Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu masing-masing untuk berdialog dengan Tuhan. Minta Tuhan untuk meneropong kehidupan kita. Kalau masih ada dosa, kesalahan, akui itu di hadapannya. Maka janjinya ialah bahwa sekalipun dosa kita merah seperti kain kemisi, ia akan menyucikannya seperti salju. Akui dia dengan jujur dan minta kekuatan daripadanya, agar hidup kita di hari esok dan hari-hari selanjutnya diteguhkan, dikuatkan, sehingga kita berjalan dalam kebenarannya. Bapak Ibu yang mengalami kelemahan tubuh, kesakitan, angkat hatimu kepadanya. Dialah melalui momentum ini, minta kesembuhan darinya, minta kekuatan daripada Tuhan. Bapa, ini kami bersyukur untuk curahan darah-Mu di atas kayu salib. Karena melaluinya kami ditebus dari dosa-dosa kami. Kami diangkat jadi anak-anak-Mu, jadi anggota keluarga Allah. Kalau masih ada dosa kelemahan kami, ampuni kami apapun bentuknya. Sucikan kami oleh darah-Mu. Terima kasih, kami terima pengampunan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Juga kami yang mengalami kelemahan tubuh dan kesakitan tubuh, ialah darah-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Haleluya. Mari kita angkat roti dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari angkat cawan, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kami dapat makan minum perjamuan kudus ini. Sebagai tanda kami mengingat bahwa Yesus telah mati bagi kami, dan kami membangun iman kami di atasnya. Kami menerima pengampunan dosa kami, kami menerima keselamatan hidup kekal, dan kami juga diteguhkan dalam menjalani hidup ini agar hidup dalam firman. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu, teguhkan iman mereka, mampukan mereka walaupun akan menghadapi kehidupan yang sulit, tapi kami tetap hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Bahkan kami memiliki semangat untuk memberitakan Injil Kristus Yesus. Bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh dan kesakitan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan bagi mereka terjadi. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Kudus. Sebentar kita juga akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sambil persembahan kita jalankan, saya undang Bapak Ibu untuk maju ke depan. Di depan ada kotak di mana persembahan ini untuk hari ulang tahun gereja kita yang diadakan pada besok hari Minggu pada tanggal 9. Sambil persembahan kita jalankan, kita angkat pujian kita kembali, hitung berkatnya. Sebelumnya saya akan membacakan pengumuman. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini dalam ibadah kita. Baik hambanya Pak Melki yang telah memimpin kita dalam firman Tuhan maupun perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati. Dan untuk pengumuman selanjutnya, untuk ibadah syukur ulang tahun Gereja GKI Marturia akan diadakan pada hari Minggu pada tanggal 9 Agustus pukul 9 pagi, di mana untuk jadwal minggu depan yang akan melayani kita dalam firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda, kemudian untuk worship leadernya Saudari Catherine, kemudian untuk singer Saudari Intan dan Saudari Lisa, kolektan Bapak Radiman, untuk multimedia Saudara Christopher, untuk tim musiknya adalah tim Marturia, untuk asernya Ibu Rohati. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya, untuk minggu ini yang berulang tahun ada tidak hadir ya, Alfredo Godiva pada tanggal 31 Juli, putra dari Bapak Yohanes. Tidak ada. Nama Tuhan. Untuk pengumuman selanjutnya pada tanggal 8 Agustus pada pukul 9 akan diadakan kerja bakti bersama di gereja. Berarti pada hari Sabtu besok pada tanggal 8 pukul 9 pagi. Dan untuk selanjutnya ada pengumuman tambahan Pak mungkin? Baik, mungkin pengumuman tambahan. Saya berharap bahwa yang akan melayani minggu depan bisa latihan setelah selesai ini, supaya kita bisa memulai tepat pada waktunya. Yang berkhotbah adalah Pendeta Daniel Ronda, Ketua Umum Gereja Kemajuan Indonesia. Jadi ya, saya rasa itu saja, bahwa setelah selesai ibadah ini pujian, lagu-lagu, dasar nada semua sudah jadi. Mungkin kolaborasi lagu antara kontemporer dengan nyanyian kemenangan iman. Nah, itulah sebabnya ya saya berharap bahwa dasar nadanya telah diambil hari ini, juga latihan, supaya minggu depan kita tinggal mulai saja. Baik, saya rasa itu saja. Mari saja kita sekalian untuk berdiri, kita akan menyelesaikan ibadah ini. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak.
sungguh mengalami pimpinan pertolongan Tuhan, sukacita firman-Mu yang memberi rema dan meneguhkan kami, ialah itu terus akan dilanjutkan oleh Roh Kudus dalam batin kami, agar terus kami dikuatkan dalam firman-Mu. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini, yang memimpin kami dalam puji-pujian, yang menyampaikan firman-Mu, singers, demikian pun juga pemain alat musik, kolektan penyambut jemaat multimedia. Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba yang sudah setia melayani-Mu. Kami percaya janji-Mu bahwa semua hal yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat khusus, khususnya berkat-berkat rohani. Juga semua jemaat yang sudah hadir, terima kasih Tuhan untuk menggerakkan mereka di tengah-tengah situasi was-was seperti ini. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau melindungi kami, Engkau menaungi kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk pertumbuhan iman rohani seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan kerjakan, biarlah cinta kasih kami kepada Tuhan dan sesama, kami boleh mengimplementasikan itu dalam sikap kami setiap hari, dan kedewasaan kami dalam menghadapi situasi apapun dalam hidup ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur bersama dengan keluarga Pak Yohanes, di mana anak Alfredo, Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan memberkati Aldo di dalam menapaki perjalanan masa depan, cita-cita pendidikan. Biarlah Tuhan Engkau anugerahkan apa menjadi segala kebutuhannya. Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan dan umur panjang bagi Aldo. Pak Yohanes dan Ibu Christine memberkati sebagai orang tua, dan biarlah mereka membimbing seluruh anak-anak mereka, juga Bernadette dan Clarence, sehingga anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Bapa di surga, demikian pun juga dengan Bapak Ibu yang lain yang punya Tuhan sudah menolong dalam hal apapun, menyembuhkan dari sakit, memulihkan dari kondisi sulit, bahkan apapun. Walaupun kami tidak menyebut satu persatu, tapi kami tahu bahwa Tuhan Engkau senantiasa menolong kami, dan kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami berdoa juga untuk kehidupan rumah tangga jemaat-Mu, hubungan suami istri, anak orang tua. Mari Tuhan Engkau tolong supaya tetap ada damai sejahtera dan sukacita. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba dalam keadaan kelemahan tubuh dan kesakitan. Kami teringat akan anak kami Audrey yang ada di rumah sakit hari ini. Mari Tuhan jamah, sembuhkan anak ini, pakai semua obat penawar yang masuk dalam tubuhnya untuk mendatangkan pemulihan dan kesembuhan. Pak Anton dan Ibu Sari, Tuhan memberkati sebagai orang tua, dan biarlah anak ini dipulihkan tepat pada waktunya. Berdoa juga untuk Pak Ibau yang ada di Kalimantan. Tuhan Yesus Engkau jamah, hibur, teguhkan. Pak Chandra Maruhawa, Pak Ismail. Kami berdoa juga untuk Ibu Juwita, adik dari Pak Dharma, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka. Bahkan Bapak Ibu yang lain yang dalam kelemahan tubuh, walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kami mohon lawatan Tuhan bagi mereka, karena kami percaya asal Tuhan menjamah pasti mereka sembuh. Kami juga berdoa untuk jemaat yang punya kesulitan-kesulitan lain, walaupun kami tidak menyebut itu, tapi kami percaya Tuhan kami yang Maha Tahu sanggup untuk memberikan pertolongan kepada mereka tepat pada waktunya. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang tidak hadir pada hari ini. Tuhan Yesus Engkau menolong dan berkati mereka juga dimanapun mereka berada. Kiranya pada minggu depan kami boleh bersama-sama kembali hadir di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan, berkaitan dengan syukur ulang tahun gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk perjalanan 16 tahun yang Tuhan sertai sampai saat ini. Kalau kami ada, pelayanan ini ada, persekutuan ini ada, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu kami mohon syukurinya, dan kami menyerahkan masa depan daripada gereja ini. Tuhan Yesus Engkau memberkati. Ya Bapa di surga, sekali lagi kami berdoa untuk segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Yesus Engkau memberkati apapun yang mereka usahakan, segala tantangan, kesulitan apapun, mampukan jemaat-Mu untuk menghadapinya, dan Tuhan siap untuk memberikan solusi dan jalan keluar tepat pada waktunya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Yesus Engkau memberkati Bapak, penginjilan dalam negeri, luar negeri, semua gereja-gereja Tuhan. Tuhan Yesus Engkau memberkati. Demikian pun juga Tuhan berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati supaya mereka melaksanakan kepemimpinan mereka, terus memimpin bangsa ini, khususnya keluar dari krisis masalah kesehatan dengan penyebaran virus corona, juga masalah ekonomi sebagai dampak penyebaran virus corona ini. Tuhan Yesus berikan kemampuan bagi mereka.
Kami akan melewati situasi ini menjadi sebuah kesaksian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati juga para dokter, tenaga medis, memberkati juga semua upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran virus corona ini. Kehidupan disiplin daripada masyarakat, Tuhan Yesus Engkau tolong supaya kami boleh aman dan terselamatkan oleh penyebaran virus corona ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Inilah doa kami pada hari ini. Kami mengucap syukur juga untuk berkat-berkat secara jasmani, keuangan, dan hari ini jemaat Tuhan sudah memberikan persembahan mereka, baik persembahan kolekte, ucapan syukur, persepuluhan. Tuhan, biarlah ini mewakili kasih cinta kami kepada Tuhan, kesungguhan kami kepada Tuhan, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab kami terhadap pengolahan keuangan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan terima dan Tuhan balas sesuai dengan janji firman-Mu, dan kami akan menyaksikan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami sadar sungguh bahwa doa kami tidak sempurna, ada banyak hal yang sedianya harus kami sebut, namun karena keterbatasan kami, kami mohon Roh Kudus penolong agung kami untuk menyampaikan kepada Bapa di sorga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Engkau akan membalas, menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan, karena kami bawa semuanya dalam satu nama yang maha mulia, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima setiap hari, dan kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang untuk menjemput sale-salenya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah di minggu mendatang. Terusnya minggu depan adalah ibadah syukur dalam rangka memperingati 16 tahun gereja kita. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian, dan pengkhotbah kita adalah pengkhotbah tamu, yaitu Ketua Umum Gereja Kemahiran Indonesia, Bapak Pendeta Daniel Ronda. Saya rasa demikian, ajaklah seluruh anggota keluarga. Tuhan memberkati.